Selain dikenal sebagai kota hujan, Bogor juga dikenal dengan beragam kulinernya yang khas. Salah satunya adalah mie glosor. Sajian yang terbuat dari tepung aren ini dikenal dengan teksturnya yang licin dan berwarna kuning cerah. Dan berikut kami hadirkan lika-liku menjadi seorang produsen mie glosor, mulai dari pengolahan tepung aren, pencetakan hingga memasaknya menjadi mie glosor siap konsumsi. Siapa yang tidak pernah menyantap makanan yang satu ini? Pasti sudah pernah dong. Kalau biasanya mie dibuat dari tepung gandum atau tepung terigu, Bogor ternyata juga punya olahan mie yang khas. Ini dia, mie glosor. Nama glosor dipakai untuk menggambarkan betapa mudahnya mie ketika disantap. Dikunyah dan seakan-akan mengalir lancar dari mulut menuju ke tenggorokan. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini namanya mie glosor khas Bogor. Jadi pas dimakan tuh langsung kayak seruput. Satu. Dan ini rasanya netral, bisa dicampur dengan berbagai hal, tapi yang standar adalah pakai gorengan hangat dan juga pakai bumbu kacang. Dan kalau sadar nih bajunya sudah agak sedikit putih-putih, ada tepung kenapa? Karena saya sudah bikin dan bikinnya begini. Aduh, lumayan juga, angkat dulu. Ini tepung sagu, ya bang ya? Tepung sagu, ini udah ada pesanannya kemana-mana aja. Nah, kita langsung bikin permios. Salah satu pabrik mie glosor tradisional di kota hujan berada di Kelurahan Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat. Dalam sehari, pabrik yang sudah eksis sejak tahun 1998 ini memproduksi setidaknya 2-3 ton mie glosor siap konsumsi setiap hari. Loh, harus diayak lagi bang? Iya. Kalau enggak? Kotoran. Kita saringan pada nyangkut. Disaringan pada nyangkut dan motor. Kotor. Kayaknya harus. Tenang nih, kami walaupun pakai tangan kosong sudah cuci tangan bersih. Dan nanti kan juga akan direbus lagi. Jadi setelah direbus baru nanti kita yang pakai hand gloves-nya. Karena ini juga bakal direbus lagi kok. Kalau pakai ribet. Bahan baku mie glosor adalah tepung sagu aren atau bisa juga menggunakan tepung aci. Tapi sejak awal berdiri, tempat ini hanya menggunakan sagu aren. Rata-rata 1-2 ton tepung sagu aren diolah menjadi mie glosor. Jadi nggak gerinjelnya? Kalau gerinjel mah kagak enak, nggak licin, nggak glosor. Itu namanya bukan glosor. Mie nyangkut. Amin. Ada 2 lapis ayakan yang digunakan, yang besar dan yang kecil. Perbedaannya hasil ayak ini belum diayak. Ini belum diayak. Ini diayak. Ini udah diayak. Oh iya. Ini kayak ada gerinjel-gerinjelnya gitu loh. Kalau yang udah tuh kayak iya, licin. Bener-bener kayak tepung halus aja. Untuk membuat mie glosor berwarna kuning cerah, cairkan kunyit bubuk dan pewarna makanan berwarna kuning dengan air panas. Lalu tambahkan 3 ember tepung sagu yang telah diayak. Mengapa tepung sagunya hanya sedikit? Sebab ini bukan adonan utama mie glosor ya, melainkan adonan awal untuk memudahkan proses pewarnaan makanan. Sebab nih, bila tepung sagu aren langsung dicampur dengan kunyit bubuk dan pewarna makanan dalam jumlah besar, nantinya warna kuningnya akan sulit merata. Kalau kata abangnya, belang-belang. Tidak lama, adonan awal akan bertekstur seperti jelly. Berat. Kalau dia nggak diaduk terus, malah bisa pecah ya? Iya. Pecah tuh udah nggak saling lengket satu sama lain. Dan dia tuh bisa dipastikan satu bak ini nih jadinya gagal. Oh, cara ngaduknya gitu. Ini minyaknya bang ya? Minyak sayur biasa boleh? Kacang. Oh? Minyak kacang. Minyak kacang? Oh biar ada rasanya juga ya? Kalau lagi masak mie begini, apalagi yang pakai sagu, salah satu kuncinya sebetulnya selain air itu adalah penggunaan minyaknya nggak boleh pelit. Karena kalau pelit dia terlengket ya bang? Di luar-luar ember kita minyakin. Tenang, ini memang khusus ember buat masak. Udah bang?
Iya apa kan? Ini, pakai ini. Oke, biar diambil. Biar. Coba bang, lihat dulu bang. Daripada salah. Belum pernah bikin ya? Oh. Dan ini waktunya kita membuat adonan utama untuk mie glosor. Tepung sagu aren dicampur dengan adonan pewarna makanan dan diaduk hingga kalis. Kalau ini diaduknya manual pakai tangan, sangat amat menyita waktu. Jadi untuk bagian ngaduk yang sangat amat lengket dengan bantuan mesin. Tapi di sini masih 70% manual. Beberapa tahun yang lalu, proses mengaduk sagu aren hingga kalis masih menggunakan cara manual. Ini diaduk di dalam tong menggunakan kayu. Namun cara ini memakan waktu dan membuat jumlah produksi harian ini menjadi terbatas. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai musibah menimpa kita seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kejadian ya mungkin dia ngapuk atau gimana, jadi dia kayak gini. Pas lagi ngecek adonan, Iya. terus Ngecek adonan, tangannya ke bawah. tangannya ke bawah sampai nusuk besi. Aduh. Kalau cara manual membutuhkan waktu sekitar 2 jam, dengan bantuan mesin, proses pengkalisan adonan hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Ini adonan yang udah kalis antara si tepungnya sama adonan yang seperti agar-agar tadi. Ini adonan awal mie glosornya. Dia emang secara tekstur sih kelihatannya licin ya. Pembuktiannya nanti kita akan lihat. Ini kata abangnya nggak boleh lama-lama. Kita lanjut ke bagian pencetakan. Cara kerjanya, mesin ini cukup sederhana. Adonan tepung sagu aren yang telah kalis akan ditekan dengan bantuan mesin pres. Nantinya adonan akan keluar dengan bentuk juntayan panjang. Oh, habis. Semangat banget. Ya, mama. Adonan mie yang masih mentah harus segera direbus dalam air mendidih. Ingat, harus air mendidih ya. Bila tidak, mie akan menggumpal satu sama lain. Lah hilang. Iya, nyemplung. Iya, muncul. Wah, saya diberi kesempatan mencoba merebus adonan. Oke. Hati-hati airnya ngegolak. Mie yang mengembang menjadi penanda bahwa mie telah matang. Setelah matang, mie harus segera didinginkan dengan cara merendamnya di air dingin. Kenapa harus ini, Bang? Biar filmnya dapat. Kita kan diaduk-aduk itu supaya tekstur mie itu Tetap dapat ya, seperti yang kita kemas tadi ya. masih, jadi dia Masih berbentuk mie. ya gitu. Oke. Aduh. Oh iya, lupa disiram. Kok panas? Belum disiram. Mie lalu direndam dengan air selama sekitar 1 jam atau hingga mie menjadi sedikit membesar. Oke, kita masuk ke proses terakhir. Sebelum dikemas, mie glosor akan diaduk dengan minyak kacang. Pemberian minyak bertujuan agar mie tidak menempel satu sama lain di dalam wadah kemas, serta memberi aroma dan rasa khas kacang pada mie glosor. Setelah selesai, mie akan dikemas dalam wadah berukuran 25 kg dan dikirim ke pasar-pasar tradisional hingga beberapa rumah makan di kawasan Jabodetabek. Jadi pada suka sama gorengan. Kalau itu kan kalau mie terigu buat soto mie. Ibu kan nggak jualan soto mie, jualannya mie geresan. 1 kg mie glosor dijual dengan harga 5.000 sampai 6.000. Nah, yang perlu dicatat nih, mie glosor tidak bisa bertahan lama.
Dalam waktu 4-5 hari saja mie akan berubah warna menjadi pucat dan mulai berbau. Ini sebab mie glosor di tempat ini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Sejarah mie glosor di Kota Bogor berawal dari tahun 60-an di mana ada seorang pengusaha mie dari Sukabumi yang pindah ke Jalan Pancasan, Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat. Perlahan nih banyak pabrik rumahan lain di sekitar Bogor mengikuti jejaknya. Nah, ada yang tahu nggak di mana tempat pertama pembuatan mie glosor di kawasan Bogor? Wah, betul, di tempat ini. Dari generasi kedua. Generasi pertama siapa? Bapak saya. Mana ceritanya? Ya awalnya sih bapak mungkin belajar dulu. Awalnya dari Sukabumi gitu kan. Nah, sekarang dikembangkan di Bogor. Selanjutannya sekarang sama saya. Dari 98 sampai sekarang. Rahasianya sih ulet sih ya. Istilahnya secara manajemen harus benar. Itu aja yang intinya, Mas. Tapi kira-kira bisa nggak nih mie glosor dibuat menggunakan tepung tapioka bukan tepung sagu? Kan kalau ini sagu aren. Kalau yang pakai aci istilahnya kan singkong ya. Tapioka nggak bisa. Gitu. Kalau sekali beda. Dari kekenyalannya beda kekenyalannya. Kalau di sagu aren tuh kenyalnya beda. Oke, waktunya lanjut menyantap mie glosor yang telah dimasak dengan udang ebi serta sayur kol khas Kota Hujan. Kalau untuk rasanya sih dia cenderung netral aja ya, tapi kalau mau lebih pas dan lebih khas yang biasa dibikin sama warga Bogor dan sekitarnya, ini pakai tambahan sedikit udang ebi ketika lagi numis-numisnya dan pakai bumbu kacang tentunya. Tapi tekstur sih yang saya suka itu kayak effortless gitu kita. Terus pakai bumbu kacang nikmat banget. Mengutip data dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia Kemenkes RI, mie glosor adalah salah satu makanan yang tinggi air dan kalsium, sehingga bila dikonsumsi dan diolah dengan tepat, mampu membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bagaimana? Ada yang tertarik membuat mie glosor? Hati-hati panas ya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.